Oke, bentar. Oke, selamat pagi. Kita ini kuliah terakhir dengan saya di semester ini. Nanti kita Jumat ujian, minggu depan mulai dengan bagian kedua. Kelas ini dengan Bu Prita, kelas satunya lagi dengan Bu Rino. Oke, nah saya akan membahas beberapa algoritma yang agak spesifik. Yang pertama itu algoritma linear search. Algoritma ini tujuannya, nanti teksnya baca aja sendiri. Ini kita punya sebuah vektor, vektor A. Di sini saya vektornya dengan 9 elemen, ukurannya 9. Kemudian ini isinya. Nah, linear search bertujuan untuk mencari data tertentu, katakan ini X-nya 60, di vektor tersebut ada di posisi mana itu dicari. Jadi ini. Nah, tekniknya sangat sederhana, jadi natural aja. Bayangkan kalau kita punya sekumpulan angka, kalau cuma 9 sih, tak pakai mata juga kelihatan itu 60 ya. Tapi nanti masalahnya kalau datanya ada jutaan, angkanya juga enggak sebagus ini, baru kita perlu menggunakan komputer. Nah, prinsipnya adalah yang pertama ini linear search. Jadi ini angka X 60 mau dicari, dibandingkan satu-satu. Bandingkan A1, kalau sama, ya udah ketemu. Kalau enggak, bandingkan dengan yang berikutnya, beda, lanjut lagi, bandingkan dengan yang berikutnya lagi, sampai datanya ketemu, gitu ya. Tentunya kalau ada dua data yang sama, misalnya di bawah ini ada 60 lagi, ini algoritmanya hanya mencari data yang pertama aja. Meskipun kalau mau dicari yang berikutnya ya polanya sama aja. Bisa juga terjadi seperti ini, saya mencarinya angka 25. Bandingkan, 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 sampai akhir dibandingkan nggak ada yang sama. Sampai indeksnya melewati. Nah, ini ya udah berarti tidak ketemu. Coba kita lihat algoritmanya. Nah, ini penulisannya agak beda ya. Biasa masukkan apa. Ini karena saya pakai diktat saya yang lama. Dulu nulisnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau dibaca maknanya nggak akan ganda lah. Gitu ya. Oke, jadi ini algoritma linear search yang pertama, membaca n, artinya memasukkan angka ke variabel n di komputer, kemudian membaca vektornya A1 sampai AN, kemudian ini membaca nilai X yang dicari, prosesnya adalah di 4, 5, dan 6 gitu ya. Oke, kita lihat prosesnya sederhana. Saya tadi harus membandingkan satu-satu. Kalau ada yang sama, berhenti. Udah, ketemu dia. Kalau nggak ada, bandingkan. Terus kalau udah melewati yang terakhir, juga berhenti. Dengan demikian, saya nggak bisa pakai instruksi pengulangan for, karena jumlah pembandingannya nggak tahu berapa kali. Bisa-bisa berhenti di tengah jalan. Jadi kalau pemrograman yang strukturnya bagus itu menghindari perintah break sama continue. Kalau di Python dengan perintah break bisa berhenti tengah jalan, jadi pakai for juga bisa jalan gitu ya. Nah, saya menghindari break dan continue, jadi menggunakan pengulangan while. Oke, jadi pengulangannya dilakukan ini I menyatakan indeks dari vektor A yang akan dibandingkan dengan X. Ya, I. Oke, jadi ada penghitung atau counter I dimulai dengan 1, dan I ini mulai masuk pengulangan
selama I-nya lebih kecil sama dengan N, baru diproses pembandingannya. Kalau I-nya lewat N, berarti nggak ketemu dia. Dan nggak usah membandingkan lagi. Dan AI-nya tidak sama dengan X. Oke. Kalau terjadi ini, I-nya kita tambah 1, terus ini ngulang sampai suatu saat salah satu dari ini nggak dipenuhi. Misalkan I-nya melewati N, atau ini sama. Kalau sama juga nggak ngulang lagi. Karena ini kalau tidak sama, baru ngulang. Oke. Nah, setelah itu, kalau ini berhenti, kalau berhenti kita masih harus ngecek berhentinya karena I-nya melewati N, atau ini pernah sama. Jadi diuji di sini. Jika I-nya masih sama, lebih kecil sama dengan N, ini berarti berhentinya karena ini sama. Jadi kita cetak posisinya. Gitu ya. Hati-hati yang gini kadang-kadang indeksnya kelebihan 1 atau kekurangan 1. Tapi ini kita lihat kalau sama, I-nya belum dinaikkan. Berarti ada di posisi ke I. Kalau I-nya udah melewati N, nah ini berarti beda terus datanya dengan X. Maka tidak ketemu. Oke, begitu sederhana ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang nanya, lanjut. Nah, kita bisa modifikasi program linear search tadi sebagai berikut. Coba kita lihat ya. Kenapa dimodifikasi? Ini sebenarnya hanya untuk lebih mengefisienkan kepada komputernya. Ya, coba kita lihat kenapa lebih efisiennya. Ini sama, langkah 1, 2, sampai 3, membaca datanya. Nah, sekarang di yang algoritma modifikasinya, saya tambahkan ini. Ya, jadi kalau dilihat data tadi, saya nambah A10 sama dengan X-nya. Kita lihat yang 25 aja ini. Ini 25 atau yang 60 juga boleh. Ditambah data yang akan dicari. Dengan demikian, sekarang saya punya vektor A1 sampai AN plus 1 dan data yang dicari pasti ketemu. Cuma kalau ketemunya di yang posisi ke N plus 1, ya berarti dia nggak ada datanya gitu ya. Tapi pasti ketemu. Keuntungannya apa? Ini. Sekarang saya pengulangannya cukup membandingkan ini dengan X. Pasti ketemu kan kalau datanya nggak ada, pasti nanti ini akan sama di posisi ke N plus 1. Jadi bedanya dengan yang tadi I-nya harus dibatasi. Yang ini I-nya nggak usah dibatasi, saya tambah terus saja. Pasti kalau datanya nggak ada, nanti pas I sama dengan N plus 1, pasti sama. Tapi itu tentunya nggak kita proses ya. Nah, selanjutnya bawahnya sama aja. Kalau samanya di posisi yang lebih kecil sama N, berarti datanya ada. Kalau enggak, datanya enggak ada. Kenapa lebih efisien? Coba kita lihat. Kalau melihatnya, coba kita lihat ini. Yang ini setiap kali ngulang, ada 2 bagian yang harus dibandingkan. Dia membandingkan ini, dia membandingkan ini. Sedangkan kalau di sini hanya 1. Kita lihat kondisi terjelek, yaitu kalau datanya nggak ada. Jadi, datanya nggak ada, ini X25. Maka yang ini akan membandingkan sebanyak, ini 1 kali, 2 kali, dan ini mengulang sebanyak N nanti. Jadi 2N pembandingan dilakukan. Kalau yang ini, kalau datanya nggak ada, ini pembandingannya hanya sebanyak N ditambah 1. Karena nanti di posisi ke N plus 1 dia pasti sama.
Jadi kondisi terjelek ini sebanyak N plus 1 pembandingan, yang ini 2N. Bayangkan kalau datanya 1 juta buah, ini 2 juta, yang ini hanya 1 juta satu. Jadi selalu kalau melihat kondisi efisiensinya, kita lihat kondisi terbaik dan terjelek biasanya. Nah, besar yang saya lihat kondisi terjelek kalau datanya nggak ada. Gitu ya. Bisa kalian lihat juga kalau kondisinya paling baik. Jadi begitu dibanding sama gitu. Yang ini nanti cuma 2 pembandingan, yang ini 1 pembandingan. Ya nggak signifikan, cuma beda 1 gitu ya. Tapi kalau kondisi terjelek, N-nya besar, baru terlihat. Kalau N-nya bukan yang terburuk ya, beda waktunya di antara itu. Oke, itu. Nah, sekarang ada program search yang sangat efisien, tapi memerlukan kondisi tertentu. Kalau linear search gini, bayangkan kalau kita mau transaksi di bank. Operatornya mencari nama kita sama nomor account kita. Itu kan komputer harus cari satu-satu gitu dari atas. Kalau datanya ada 2 juta nasabah dan pas kita di nomor yang terakhir, nunggu dulu gitu. Begitu enter search, nunggu gitu. Dulu awal-awal Bank BNI seperti itu. Jadi dosen yang mau ngambil gaji dulu belum online dulu. Mau ambil gaji, nunggu dulu gitu. Lama transaksinya. Sampai ada yang marah-marah dosennya. Ngapain kalau lebih lama pakai komputer? Katanya udah manual aja. Nah, belakangan kan algoritma makin kenceng. Nah, proses pencariannya lebih pinter, nggak seperti ini. Nah, ini kita lihat yang proses search yang sangat bagus. Tuh gini idenya. Kita lihat ini ada sebuah vektor, tapi sudah terurut. Jadi memang datanya harus diurut dulu. Entah dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Proses pengurutan ini enggak, kalau kayak di bank tadi, nggak harus dilakukan pada saat banknya buka. Bisa malam hari nge-sort dulu gitu ya datanya. Di-sort, diurut. Nanti kita sampai algoritma mengurutkan. Nah, kalau sudah diurut, sekarang mau mencari data tertentu. Mungkin saya ke halaman berikutnya dulu ya. Atau nggak apa-apa ini. Saya nanti pakai contoh ini mencari berapa sih. Kok nggak disebut. Mana ya? Ini mencari angka berapa ya? Oh, mencari angka 550, sorry. Ada ya. Oke, kita mau mencari angka 550 di sini. Nah, caranya nggak kayak tadi. Caranya gini. Ini yang kita dapatkan indeks tengahnya dulu. Jadi ini kan jumlah data ada 15. Dicari indeks tengahnya yaitu 1 tambah 15 dibagi 2. 15 tambah 1 dibagi 2. Jadi posisi ke-8 di sini. Langsung yang dibandingkan ini A8. Tadi kita mau nyari berapa ya? 550 yang mau kita cari. A8 bandingkan dengan 550. Beda. Nah, kalau beda berarti datanya ada di atasnya atau di bawahnya. Kita lihat karena 550 lebih besar dari A8, berarti datanya ada di bawah sini. Nah, maka ini sekarang saya cari tengahnya lagi antara A8 dengan A15. Kembali saya hitung 8 tambah 15, 23 dibagi 2, jadi 11,5 diambil bulatnya aja, jadi 11. Gitu ya.
Oke, ya sorry, saya sambil kasih coretan supaya nggak kehilangan jejak. Bentar, ambil dulu perangkatnya. Nah, ini kalau kurang tebal suka nggak mau keluar. Oke, jadi gini, saya ulangi dari awal. Ini saya ada indeks namanya, kalau di dalam program ini low, ini high. Low-nya 1, high-nya 15. Tadi ketemu tengahnya 8 ya. Ini 8. A8 bandingkan dengan data yang dicari yaitu 550. 550 lebih besar dari A8. Nah, maka saya set ini sebagai L yang baru, yang ini hapus. Ngapus sih lagi. Ini hapus. Yang uppernya tetap 15. Ini susah nulisnya. Cari lagi tengahnya. Gitu. Tengahnya ini 9 ditambah 15. 24 dibagi 2, 12. 12. Nah, ini tengahnya. 12 kita bandingkan lagi dengan yang kita cari tadi 550. 550 itu ternyata lebih kecil dari ini. Maka selanjutnya diganti yang ini sebagai uppernya. Ini hilang. Ya, nggak dipakai lagi. Low-nya 9, upper-nya 11. Nah, cari titik tengahnya lagi. 9 tambah 11, sorry bukan 15. 20 dibagi 2, 10. Jadi tengahnya yang ini. Bandingkan lagi tengahnya dengan data yang dicari. Dibandingkan A10 dengan yang dicari sama. Nah, berarti ketemu. Gitu ya. Ini akan lebih cepat karena tiap kali kalau nggak ketemu, dibuang elemen setengahnya. Nggak ketemu lagi, dibuang setengah dari yang terakhir, tinggal seperempatnya. Coba kita lihat ini prosesnya di sini. Yang barusan udah saya jelaskan, nanti kalian lihat aja sendiri. Saya akan lihat contohnya yang kedua. Yang nggak ketemu ya. Kalau nggak ketemu. Nah, kalau ini saya nggak usah nulis, kalau udah saya tulis di tabel. Gini, jadi awalnya ada variabel low, dan ada variabel high. Low itu indeks pertama, high itu awalnya indeks dari yang terakhir, 15. Indeksnya ya, bukan isinya. Kemudian saya hitung tengahnya. Ini tambah ini bagi 2. 1 tambah 15, 16 bagi 2, 8. Namanya middle itu, indeks tengahnya. Bandingkan middle dengan data yang dicari. Ini yang mau dicari adalah ini, 675. Ini bandingkan, ternyata datanya lebih besar dari ini. Berarti yang dicari haruslah ada di kanan. Maka selanjutnya ini jadi low, 9 ini. High-nya tetap 15. Jadi ini. Jadi di langkah kedua low-nya 9. Dari sini tambah 1. Karena ini datanya lebih besar berarti ada di sini. Oke. Ini low-nya 9, high-nya sekian. Cari tengahnya lagi, dijumlah bagi 2. 12. Bandingkan ini 675 dengan 12. 12 dengan 675, ternyata datanya masih lebih besar. Berarti sekarang low-nya ini. Low-nya 13. High-nya tetap 15. Ini. Langkah 3. Cari tengahnya lagi. Ini tambah ini bagi 2. Kalau nggak bulat, dibulatkan aja. Jadi ketemu tengahnya 14. 14 tadi kita mau nyari berapa? 675. Berarti datanya ada di sebelah kiri.
maka high-nya diganti ini kurangi 1, 13. Ini ketemu sama, jadi low-nya nggak diganti. Low terakhir 13. Ini karena datanya ada di kirinya, high-nya juga 13. Biarin aja ini sama, jangan pusing. Cari tengahnya lagi, 13 dan 13. Ya, tengahnya ya 13. Bandingkan lagi. 675 lebih kecil dari ini. Kalau lebih kecil, high-nya yang diganti. High-nya jadi 12. Kalau datanya lebih kecil harus ke kiri, jadi high-nya diganti. Nah, kalau terjadi low-nya kecil dari high, berarti nggak ada. Udah saling itu ya, swap antara ini dengan ini. Berarti nggak ada. Oke, begitu. Itu namanya algoritma binary search. Kita lihat algoritmanya. Idenya paham? Kalau idenya nggak paham, ya kita nggak bisa bikin algoritmanya. Langkahnya harus paham dulu. Siapa yang udah paham? Paham. Mewakili kelas ya, semua berarti paham. Atau kalau ada yang belum paham, bilang. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya jumlah datanya itu nggak ganjil, gimana ya Pak? Biarin aja. Kalau ini 16, tengahnya ketemu 8,5, bulatin aja jadi 8 gitu. Nggak apa-apa. Oke Pak. Nanti cobain di Python ya. Dengan data jumlahnya ganjil dan genap. Saya rasa kalau nanti lihat algoritmanya nggak akan pengaruh. Tetap ketemu kalau memang ada. Bulatkannya baiknya terserah mau dibulatkan ke bawah aja, ambil bulatnya. Oke, jadi coba kita lihat. Ini saya perbesar dikit ya supaya bacanya enak. Ambil tangan dulu biar bisa geser. Loh, coba. Kok nggak bisa ngegeser sih? Klik, tangannya nggak mau diklik. Kenapa saya nggak bisa ngegeser ini? Si Adur ini aneh. Bentar. Harusnya saya bisa klik ini dan bisa ngegeser. Ya udahlah. Segini kebaca sama kalian. Oke. Langkah 1 sampai 3 kayak waktu di linear search, membaca datanya. Kemudian saya set variabel low 1, variabel high indeks terakhir yaitu n. Nah, tadi kita lakukan proses terus-menerus, membagi setengahnya. Tapi kalau tengah jalan, ketemu gitu yang middle sama dengan data yang dicari. Selesai, berhenti kan ya. Jadi berhentinya itu kalau diamati tadi ke yang ini, yang nggak ketemu tadi, dia berhenti kalau low-nya udah kecil dari high, atau di tengah jalan datanya udah ketemu. Itu kriteria menghentikan pengulangannya. Jadi saya ada variabel ini ketemu, saya set awalnya false. While not ketemu, ini kalau bingung while not ketemu tuh, while ketemu sama dengan false gitu ya. Coba saya tulis dulu, itu mungkin kalau saya tulis gini, while ketemu sama dengan false, dengan while not ketemu. Ini kan yang bawah kelihatannya aneh, padahal sama aja. Coba kita tabelin. Kalau ketemunya bernilai false, ini jadi true ya hasilnya. Ketemu sama false. Yang ini, kalau ketemunya false, not ketemu jadi true kan? Sama aja. Kalau ketemunya bernilai true,
ketemu sama dengan false, ini nilainya jadi false. Kalau ketemunya true, maka true sama dengan false salah. Jadi ini false. Yang ini juga, kalau ketemunya true, not ketemu menjadi false. Hasilnya itu juga. Jadi pernyataan dua ini sama aja. Kalau nggak terbiasa ini, ya pakai aja yang atas. Oke, balik lagi ke algoritmanya. Nggak bisa digeser. Udahlah, biarin. Oke, saya set ketemunya dengan false. Tadi while ketemu sama dengan false. Jadi kalau masih false, datanya belum ada yang sama, saya harus melakukan pengulangan di bawahnya. Tapi juga low harus kecil sama dengan high. Kalau low-nya udah lebih besar dari high, seperti di halaman ini, low-nya lebih besar dari high, itu berhenti, berarti datanya nggak ada. Udah hitung tengahnya. Harusnya ini ada round atau truncate gitu ya, dibulatkan. Ya kalau di algoritma ya nggak apa-apa gini. Kemudian kita bandingkan, kalau X-nya dibandingkan yang tengah lebih kecil, X yang dicari lebih kecil dari yang tengah, berarti data ada di atasnya. Kalau ada di atasnya berarti yang indeks high tadi diganti dengan middle kurang 1. Jangan middle kurang 1 aja, yang middle kan udah nggak sama. Jadi kalau yang dicari kecil dari yang di tengah, maka high-nya diganti ini. Kalau tidak, kalau X-nya malah lebih besar dari yang tengah, X berarti ada di bawah, maka low-nya diganti menjadi middle tambah 1. Kalau tidak juga, nah berarti sama, nggak lebih kecil, nggak lebih besar X-nya. Ketemu true. Ulangi lagi. Kalau tadi ketemunya true, ini udah nggak akan jalan. Kalau ketemunya masih false, ya ulangi lagi dengan ini. Asal low-nya masih lebih kecil dari high. Selesai, kalau selesai, saya cek dulu. Selesai itu karena ini dilanggar atau ini. Gitu ya, penyebab nggak jalannya lagi. Jadi, if ketemu sama dengan true, boleh diganti dengan if ketemu aja. Gitu ya. Jika ini nilainya true, maka tulis ada di posisi middle yang terakhir. Kalau ini false, ya nggak ada datanya. Oke, itu algoritma binary search yang prosesnya sangat cepat dibanding linear. Nah, kalau dibanding, saya perbesar di sini. Ini grafiknya seperti di bawah ini. Ini saya heran nggak bisa ngambil ngegeser ya, harusnya bisa. Ini pembandingnya. Kalau datanya ini N, sumbunya N ke kanan itu banyaknya data, yang ke atas waktu yang diperlukan untuk mencari. Saya lupa ini grafik kalau kondisinya paling jelek atau gimana ya, atau secara rata-rata. Nah, linear search itu kecepatannya seperti ini, dengan bertambahnya data, seperti ini. Kalau binary ini, memang kalau datanya cuma sedikit, cuma ada 5 gitu, mungkin linear search lebih cepat gitu ya. Lihat waktunya lebih rendah, berarti dia lebih cepat ketemu. Tapi kalau datanya besar, N-nya besar, waktunya yang linear search lebih lama, lebih tinggi. Yang binary search ini. Kalau N-nya besar sekali, yang ini hampir waktunya hampir naiknya pelan sekali itu, landai. Yang ini linear. Dan kita kenyataannya di dunia nyata pasti bekerja dengan data yang besar. Jadi lebih efisien yang binary search. Oke. Begitu ya.
30 menit. Pak, mau bertanya yang tadi. Boleh, silakan. Kalau ya. Mau mastiin aja itu else ketemu itu dia aslinya mundur satu, itu kan satu tab. Else, kenapa? Itu dulu saya rada Else nggak nangkap. ketemu. Oh, else yang ketemu ini? Terus? Iya, itu mundur atau memang di situ? Emang di situ tuh nggak bisa dipindah-pindahin, sama saya didorong-dorong juga nggak mau. Betul, kenapa? Kalau lebih kecil, lakukan ini. Kalau lebih besar, lakukan ini. Kalau sama, ketemunya true, indeksnya berapa nanti terakhir? Ya middle, karena ini udah nggak ngulang lagi. Bingungnya di mana ya? Bingung juga saya menjawabnya. Paling gampang. Mungkin maksudnya indennya, Pak. Hah? Indennya. Oh, indennya. Kalau yang biasa kan ini saya taruh di bawahnya. Den-nya di sini, ini di bawahnya gitu. Kalau cuma sebaris, indennya ini betul kan? Ini bagian dari if yang ini. Kalau mau algoritma yang sebelumnya, juga boleh nulisnya gini. Saya tulis di sini karena mau nulis di ya. Jadi if apa yang awal tadi x kecil middle salah, a middle bukan middle, a middle kan ya, a middle gitu ya, gini aja, kurang ya udah, apa harus nulis panjang-panjang, a middle gitu ya, then apa biasanya kan di sini kalau lebih kecil x-nya berarti high-nya diganti ya, high diganti dengan middle kurang 1. Di sini mah M aja, males, kurang 1. Else gitu kalau yang pola itu, if lagi x-nya besar dari a middle, then x-nya lebih besar jadi low-nya ya, diganti dengan middle tambah 1. M aja, middle tambah 1. Else-nya lagi gitu di sini ketemu sama dengan true gitu kalau yang standar kemarin. Tapi kalau mau nulisnya indennya kayak ini asal dibaca jelas nggak masalah ya, kan kebetulan cuma sebaris sih dennya. Oke. Kalau ditanya tentang ini menjoroknya kenapa begini. Oke, itu mungkin maksudnya atau nggak menjawab? Kadang-kadang nggak menjawab, Pak. Tadi saya kira itu kayak yang Python yang if, elif, else gitu. Oh, rupanya beda ya? Enggak pakai elif, hanya if dan else aja. Oke. Nanti di Python-nya boleh ya pakai elif. Terjemahan ke Python-nya bebas. Kalau ini saya hanya pakai if dan else aja. Di Python mau pakai if dan else aja juga bisa, nggak pakai elif. Oke, begitu. Oke, Pak. Terima kasih. Yo. Udah ini, sekarang masuk algoritma ini. Mengurutkan data ya. Mengurutkan data ini sebenarnya algoritmanya banyak sekali macamnya. Kalau kalian cari di internet mungkin 10 macam juga ada. Nah, mana yang lebih efisien? Kadang-kadang tergantung datanya. Ada satu algoritma yang namanya quicksort. Itu paling enak dibikin rekursif, rada rumit. Quicksort itu sesuai namanya harusnya paling cepat gitu.
Nah, ternyata quick sort itu kalau datanya benar-benar dari awal acak-acakan, dia memang paling cepat. Kalau dari awal datanya agak terurut gitu, nggak terlalu ngacak, malah dia jadi lambat sekali. Ya, kalau itu kenapanya harus ngamati algoritmanya, kenapa gitu ya. Ini selection sort yang rada cukup kenceng gitu. Ada yang lebih lambat dari ini nanti di soal. Ya. Jadi saya akan bahas yang namanya algoritma selection sort. Nanti ada algoritma yang hampir menyamai quick sort. Dan kalau datanya udah agak terurut, tetap cepat dia. Itu saya berikan di diktatnya, tapi nggak akan dibahas. Kalian baca sendiri, nggak masuk bahan ujian. Namanya merge sort di belakang. Rumit itu juga. Oke, coba kita lihat yang selection sort. Jadi masalahnya gini. Saya punya vektor, ini yang kolom ini aja. Kolom yang ini saya tunjuk. Ini indeksnya. Jadi A1 sekian, A2 sekian, sampai A10 sekian. Nah, prinsipnya selection sort itu sebagai berikut. Dari vektor ini, kita cari yang paling kecil. Ya, satu persatu lihat. Ini bandingkan dengan ini. Ini lebih kecil, saya pegang ini. Bandingkan dengan berikutnya. Ini lebih kecil, saya pegang ini. Ini bandingkan lagi, ini lebih kecil. Saya pegang ini. Pegang itu artinya nanti disimpan di variabel ya. Nah, indeksnya saya simpan. Ini lebih besar, lewat. Saya tetap megang yang ini. Bandingkan lagi dengan berikutnya. Ini lebih kecil lagi. Saya pegang yang ini. Saya pegang, bandingkan lagi. Ini mah lebih gede, saya tetap megang yang ini. Bandingkan lagi. Oh, ini lebih gede, tetap megang yang ini. Jadi yang dibandingkan yang sedang dipegang ya. Kemudian bandingkan lagi dengan ini. Masih lebih gede dia, tetap megang yang ini. Bandingkan dengan ini. Ini lebih kecil. Nah, saya megang ini. Karena udah habis dibandingkan ini, jadi saya tahu yang paling kecil ada di posisi ke-10. Nah itu posisi 10 tukar dengan posisi 1. Hasilnya kolom 2. Jadi yang 9 masuk sini, yang 73 masuk sini. Jadi saya udah dapat kecil pertama. Nah, selanjutnya tinggal lakukan hal yang sama mulai A2 sampai A10. Cari lagi. Cari ini, pegang ini dulu, bandingkan, lebih kecil pegang ini, bandingkan, pegang ini, bandingkan, ini lebih besar, tetap megang yang ini aja, bandingkan, ini lebih kecil, pegang ini, bandingkan, ini lebih gede, pegangnya tetap 17, bandingkan, lebih gede juga, tetap megang 17, sampai akhir, tetap megang yang 17. Nah, selanjutnya ini kita tukarkan dengan posisi kedua. Ini ke 17, yang ininya ke sini, tukar. 17. Jadi, udah mendapatkan kecil pertama dan kecil kedua. Lakukan lagi ke sini. Lakukan lagi. Cari lagi yang terkecil, dapatnya 24. Tukar dengan A3. Dapat 3 kecil pertama. Lakukan lagi dari sini sampai bawah. Dapat yang paling kecil 35. Tukarkan dengan A4. 52 ke sini, 35 ke sana. Lakukan lagi ke yang bawahnya, jadi yang hijau itu yang udah terurut. Terus sampai akhirnya terurutlah semua. Jadi kita prosesnya mencari yang paling kecil, ditukar ke yang atas gitu ya. Nah, kalau saya punya 1000 data, ini ada A1 sampai A1000, dan dari sini ke sini katakan ini prosesnya 1 kali, saya mencari minimum ke-1, cari minimum ke-2, kemudian ditukar, cari minimum ke-3, kemudian ditukar. Harus berapa kali prosesnya? Mencari minimum ke-1, minimum ke-2, minimum ke-3, sampai kapan? Kalau ada 1000,
Saya berapa kali prosesnya? Halo? Nggak ada yang ngomong. 999 kali 500 apa? Hah? Bentar, ulangi. Kalau saya punya 1000, ini ukurannya 1000, harus berapa kali? Mencari minimum ke 1, mencari minimum kedua, terus ditukar ya. Mencari minimum ketiga, terus ditukar. Nah, berapa kali kayak gituannya? 999. 999 ya. Kalau saya udah dapatkan minimum yang ke 999, otomatis yang ke 1000 udah nggak usah dibanding lagi. Oke, jadi melakukan nanti di algoritmanya saya namakan itu indeksnya itu pas. Kenapa sih namanya pas? Aneh gitu ya. Habis ini saya dapatkan dari buku textbooknya, buku Trembly, dia pakai variabelnya pas. Pas itu lewatan ke 1, lewatan kedua, ketiga, sampai yang ke N-1. Oke, nah coba kita lihat langkah-langkahnya. Mencari minimum yang pertama. Hanya mencari minimum pertama aja ya. Oke, kita lihat. Kemudian, mencari minimum yang pertama, setelah didapat indeksnya, tukar dengan A1. Itu kita lakukan sebagai berikut. Minimum indeks ini menyatakan yang dipegang tadi, yang saya bilang dipegang. Indeks yang dipegang. Karena belum dibandingkan apa-apa, ya saya megang ini dulu. Kemudian lakukan pengulangan, bandingkan dengan A2, A3, A4, ini kan ini dipegang, bandingkan dengan A2, A3, A4 sampai AN. Ini karena pengulangannya tertentu jumlahnya fix, saya pakai for. Kalau waktu ini pengulangan jalan AI-nya lebih kecil dari A minimum indeks, ini yang dipegang, AI-nya lebih kecil dari yang dipegang, maka berikutnya yang dipegangnya diganti dengan I. Tapi kalau AI-nya lebih besar dari ini, ya minimum indeksnya nggak diubah. Jadi minimum indeks itu yang tadi saya bilang dipegang. Akan dirubah kalau dibandingkan lebih kecil gitu berikutnya. Oke, dengan ini maka setelah berakhir minimum indeks akan menunjuk kepada data yang paling kecil. Kecil pertama ya. Nah, setelah itu ada kemungkinan kan ini udah terkecil. Misalnya ini angkanya 3 gitu. Berarti minimum indeksnya udah 3 aja. Saya nggak usah nuker-nuker lagi. Jadi di sini saya cek. Kalau minimum indeksnya bukan 1, ini hanya mencari minimum ke 1. Bukan 1, ini simbol nuker saya menyingkat aja, harusnya 3 langkah ya. Maka A1 ditukar dengan A minimum indeks. Hasilnya adalah ini. Lalu ditukar. Nah, ulangi yang sama mulai A2 sampai A10 sampai AN. Itu langkahnya di sini. Namanya pas kedua. Mulai minimum indeksnya 2 karena kita mulai A2. Bandingkan dengan A3 sampai AN. Kalau AI-nya kecil dari yang dipegang, maka yang dipegangnya diganti dengan I. Yang dipegang itu indeksnya. Nah, itu diuji. Kalau minimum indeksnya bukan 2, kalau 2 ya udah nggak usah tukar-tukar lagi, dia udah jadi A2. Kalau bukan 2, tukar A2 dengan yang kita pegang. Terus kalau yang ke J, jadi langkahnya yang ketiga, keempat, kelima, yang ke J, kita mau mencari minimum yang ke J. Sama aja ini prosesnya. Minimum indeksnya J, itu ya bayangin di sini, yang ke J itu suatu saat ini, lagi mau dibanding ini yang ke J, terus bandingkan dengan indeks yang J plus 1 sampai N. Ini. Sama aja ya.
Yang terakhir ini mencari minimum ke N-1. Pengulangannya hanya berjalan N sampai N, karena udah N-1, bawahnya tinggal satu lagi N aja. Begitu. Kalau kita udah tahu ini, udah algoritmanya sebenarnya udah jadi. Tinggal kita ulangi ini. Pasnya kita jalankan dari 1, 2, 3, sampai N-1 tadi. J-nya 1, kalau ini J-nya 1, balik jadi ini. Kalau diamati. Kalau J-nya 2, balik dari ini. Gitu ya. Jadi kita tinggal menjalankan ini, J-nya, dari 1 sampai N. Sampai N-1. Nah, jadilah ini. 1, 2, 3 nggak usah dilihat, itu membaca datanya. Oh, saya di sini menjelaskannya pakai J, kalau di programnya pakai variabelnya pas, gitu ya. Jalankan pasnya 1, 2, sampai N-1. Kalau di sini minimum indeksnya J, di sini ya minimum indeksnya pas. Kemudian bandingkan ini, udah ini mah tinggal nyalin ini aja, J-nya diganti namanya dengan pas. Selesai, terurut. Ini mencetak aja. Coba kalau nggak paham, silahkan ditanya. Kalau udah paham, kita lanjut. Udah 47 menit. Satu algoritma lagi. Ya gitu. Kalau ada waktu kita latihan. Oke. Ya. Pak mau tanya. Ya. Yang algoritma yang tadi N-1, pas N-1, itu ngecek. Tunggu, saya masih kurang mengerti. Dia bakal ngecek nggak? Soalnya dari N. Gini, lihat ini. Yang kalau pasnya 1, nanti ketemu minimum ini tukar gitu ya. Pasnya 2, ketemu minimum ini tukar. Kalau udah sebanyak N-1 terurut, jadi pas N-1, ya udah yang ini udah nggak usah dibanding-banding lagi. Udah terurut. Tinggal 1 biji, nggak usah kita apa-apain lagi. Jadi ini ke sini pasnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Dengan 9 kali, maka sebanyak 9 elemen udah terurut. Yang terakhir udah nggak perlu. Pas sama dengan N, tinggal satu data, nggak usah dibanding-banding lagi. Gitu. Kenapa ininya sampai N-1 prosesnya. Jadi ingatnya pas itu adalah, kalau pas yang ketiga berarti mencari minimum ketiga dan nanti menukarkannya terakhir. Pas yang ketujuh berarti mencari minimum ketujuh dan menukarkannya dengan A7. Ya. Oke. Paling gampang algoritma terjemahkan ke Python, kemudian selama proses dicetak ke layarnya dalam bentuk tabel. Nilai pasnya berapa, nilai AI-nya berapa, A minimum indeksnya berapa itu. Jadi kita ngelihat langkah per langkah. Oke. Nah, anggap aja nggak ada pertanyaan lagi. Takut nggak keburu waktunya. Keburu sil. 7.50. Oke, yang berikutnya algoritma dasar juga yang penting diketahui yang namanya simple merge ya, atau merging. Merging itu adalah proses menggabungkan dua buah vektor. Sebenarnya nggak harus dua, bisa 2 atau 3 atau 4 vektor yang masing-masing elemennya sudah terurut. Ini ada vektor A, 5 elemen udah terurut. Ini ada vektor B, berapa elemen nggak tahu, udah terurut juga, pokoknya yang penting. Kemudian digabungkan supaya tetap terurut. Gitu ya. Kalau tetap terurut kan enak, nggak sakit. Kalau
Kalau kesleo kan harus diurut nanti gitu. Nah, ini diurut. Nggak harus 2 ya, bisa 3 tadi vektornya. Kalau 3 ya tinggal kembangkan algoritmanya dikit. Nah, dijelaskan dulu idenya. Idenya mah sebenarnya bayangkan kalau kita mengerjakannya manual. Tapi datanya bayangkan bukan cuma 5 gini. Bayangkan angka-angkanya tuh masing-masing 10 digit. Kemudian datanya ada mungkin yang ini 1000 buah, yang ini 2000 buah gitu. Jadi perlu keteraturan gitu ya. Kalau cuma sedikit mah langsung plak pakai mata juga jadi lah gitu. Nah, kalau mau dikomputerkan sesuatu yang instan jadi di mata itu harus dibuat teratur. Oke, prosesnya gini. Kasarnya. Lihat A1 dan B1. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil kita comot. Mod masukkan ke vektor C. Ini kan lebih kecil. Selanjutnya bandingkan A1 dengan B2. B1 udah dilupakan. Gitu ya. A1 dengan B2. B2 lebih kecil. Comot lagi ke sini. Bandingkan lagi A1 dengan B3. A1 yang lebih kecil. Yang dicomot A1. Indeks A naik. Sekarang A2 dengan B, tadi berapa terakhir? B3. B lebih kecil. Comot ini. Masukkan sini. Bandingkan lagi A2 dengan B4 sekarang. Yang A lebih kecil. Comot yang A. Naik A-nya. A3 dengan B4. Kecil yang ini. Comot yang A. A4 sekarang dengan B4. A4, ini A4 dengan B4. Oh, B lebih kecil. Masuk B sini. Banding lagi A4 dengan B-nya naik. B5. Lebih kecil. Comot lagi. A4 lagi dengan B6. Nah, A lebih kecil. Comot yang A. A5 dengan B6. B7 ya? Salah, B7. Tadi B6 udah kecomot. A5 dengan B7. B7 lebih kecil. Comot. A5 dengan B8. A lebih kecil. Comot. Berikutnya, nggak ada A6. Kalau ini udah dicomot. Udah habis salah satu. Kalau udah habis, tinggal sisa yang tadi salin aja. Salin. Set, set. Kalau salin tuh harus cepet. Kalau nggak ada yang ngintip. Gitu. Set, 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 set. Udah salin. Jadi kalau salah satu udah habis, sisa yang satunya tinggal di copy. Jadi di sini kita memerlukan indeks, yaitu indeks I saya pakai menyatakan. Jadi kalau AI itu adalah elemen A yang mau dibanding dengan BJ di sini, indeksnya J nanti. Kemudian kalau K ini selalu naik 1, jadi kalau ada yang dicomot, pop gitu K-nya. AK itu adalah yang siap diisi. Begitu ya. Coba kita lihat dulu prosesnya. Ini udah tadi ya. Yang saya omong harusnya pakai gambar ini supaya kelihatan. Gitu. Udah, saya nggak ngulangi. Tadi yang saya omong tuh harusnya sambil ngeliatin gambar ini. Ini comot yang 10, jadi ini dilupakan. Ini A1, B2. Itu kan kalau ini kelihatan. Kalau tadi nggak terlihat. Ini yang dicomot, berarti ini hilang. C-nya nggak dilihat di sini. Masukkan ke C. Jadi burem. Gitu dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini nilai indeks I
atau indeks J, salah satu akan naik tiap saat ya. Karena yang dicomot, yang diambil, dimasukkan ke C, nanti berikutnya indeksnya harus naik. Misalnya ini yang dicomot, nanti indeks J-nya harus naik. Sedangkan vektor penampungnya, indeksnya selalu harus naik terus satu-satu. Entah nyomot dari yang A atau nyomot dari yang B, nilai K harus naik satu-satu terus. Kalau yang I atau J naik hanya salah satu. Tergantung data mana yang lebih kecil. Oke, itu namanya simple merge. Oh, ini kalau dijalankan, indeksnya juga saya jalankan nih. Bagaimana perubahan nilai indeks I dan J. Kalian amati sendiri saja. Kalau nggak bisa, boleh nanya. Saya mau ke algoritmanya. Masukannya udah nggak ditulis ya. Nanti kalau di ujian jangan nulisnya kayak gini ya. Pakai yang algoritma kayak sebelumnya. Masukan apa, keluaran apa, langkah-langkah, baru ini langkah-langkahnya. Oke, jadi mula-mula I, J, K itu dikasih nilai 1. Jadi bayangkan, I itu mengindeks yang A, J itu mengindeks elemen B, K itu indeks C yang akan diisi. Nah, pengulangannya kita lihat, saya akan mengulangi proses secara terus-menerus. Kalau I-nya lebih kecil sama dengan N, artinya A-nya belum habis. AI-nya masih itu, I-nya lebih kecil dari indeksnya dari N. Dan indeks J lebih kecil dari M. N dan M ini ukuran dari vektor A dan B. Jadi A sebanyak N, yang B sebanyak M elemen. Selama ini dua-duanya dipenuhi, saya banding AI dengan BJ. Kalau AI lebih kecil, yang dicomot yang A. Yang A comot masuk ke vektor C. I-nya naikin 1, karena A sebelumnya nanti udah nggak dipakai. Kalau tidak, maka yang dicomot yang B. Masukkan ke C, indeks dari B, yaitu si J, tambah 1. Kalau K selalu nambah 1, nggak bergantung if ini. Dia nyomot dari A atau nyomot dari B, tetap K-nya nanti untuk berikutnya tambah 1, yang C itu. Karena yang diisi di C selalu indeksnya bertambah. Nah nih, terus suatu saat ini dilanggar atau ini dilanggar. Nah, itu kita uji di langkah berikutnya. Jika I besar N, berarti yang A udah habis ya. Kalau ini yang dilanggar, I-nya besar N, jadi berhentinya karena I besar N, maka yang belum di-copy adalah yang B, yaitu BJ plus 1 sampai BM. Sisa vektor B, ini nilai J terakhir, sampai ke M, saya salin ke vektor C. Ya ini dipakai pengulangan R gitu ya. Karena J-nya masih dipakai. Nilai J dari hasil ini. Tetapi kalau bukan ini penyebab berhentinya berarti yang ini dilanggar. Kalau J, nah kalau ini masih kecil N, ini udah dilanggar, berarti yang A yang masih sisa. Yang A yang belum diproses berarti mulai AI plus 1 sampai AN. Ini I sampai N, saya copy ke C. Tiap ngopi ke C mas selalu indeks dari si C ditambah 1 gitu ya. Selesai. Gitu. Maka nanti ukuran vektor nanti K-nya akan kelebihan 1 ya. Nah ini terakhir ditambah 1. Jadi nanti, tapi nggak usah pusing. Yang C pasti ukurannya M tambah N. Kalau mau dicetak, C-nya ya for I 1, 2, sampai
M tambah N. Print C, I gitu ya. Oke, itu simple merge. Coba diamati dulu. Kalau ada bagian yang nggak paham, ditanyakan. Nanti kalau di ujian bisa saya putar-putar loh. Saya maunya gini, contoh putarannya. Saya mau dari belakang nanti ngeprosesnya yang besar dulu. Nanti ini tadinya terurut dari kecil ke besar, kecil ke besar. Setelah digabung, maunya ini yang terbesar. Ini besar kedua sampai terkecil. Berarti kalian harus bandingkannya yang ini dulu dengan yang ini. Comot yang lebih besar. Kemudian cari besar yang kedua dan seterusnya. Nah, itu hanya memodifikasi ini. Kalau ininya benar-benar paham, gampang gitu. Tapi kalau, aduh pusing ini indeksnya gimana maksudnya? Wah, memodifikasinya nggak bisa nanti. Coba diamati dulu ya setengah menit. Saya kabur dulu setengah menit, mau minum saya. Sudah. Paham? Billy, paham nggak Billy? Si Billy ini ngilang kayaknya, tidur lagi. Yang merge atau yang mana, Pak? Hah? Yang bagian ini atau sebelum-sebelumnya? Yang simple merge ini paham nggak? Ya tentunya berhubungan dengan ini gambar-gambar ini tadi. Untuk mendapatkan ini kan kita idenya dari gambar-gambar sebelumnya. Nggak paham ya? Nanti saya baca-baca lagi deh, Pak. Tadi yang sebelum-sebelumnya juga agak lama Pak baca dulu gitu. Oh ya udah. Mulai paham. Minimal dapat gambaran gitu ya prosesnya. Kalau detail 100% sih mungkin enggak gitu ya. Baru baca. Oke. Udah selesai teori kita. Tinggal latihan. Latihannya buat kalian aja ya. Coba kita lihat soalnya. Setelah latihan ini, bawahnya itu tidak ikut ini ya, merge sort. Program sorting yang sangat bagus. Nggak ikut ujian. Saya khawatir ngoreksinya juga setengah mati. Coba ini dulu udah pernah saya susun algoritmanya nih. Kayak gini nih tuh pengulangannya. For S, for I, di dalamnya ada while lagi. Kemudian ada apa? Kalau yang kayak di selection sort, pasnya ada yang ganjil dan genap harus dibedakan. Tapi ini kitanya pusing, komputernya ringan, cepat sekali prosesnya. Jadi kalau mau programnya bagus ya algoritmanya yang harus dirancang. Mungkin merancangnya nggak sederhana. Oke, saya nggak akan bahas ini semua. Coba kita lihat aja dulu soalnya selintas. Modifikasi algoritma selection sort akan menurutkan dilakukan dengan mencari elemen terbesar dulu. Kemudian meletakkannya pada akhir vektor. Pokoknya yang dilewat-lewat gini suka keluar di ujian. Jadi pengennya cari yang paling gede, taruh di bawah. Cari gede kedua, taruh di bawah lagi. Dan seterusnya. Ini diberikan sebuah vektor A dengan n elemen, buat algoritma menyusun elemen tersebut tersusun sebagai berikut. A1 paling gede, A2 yang paling kecil, A3 yang paling gede kedua, A4 yang kecil kedua, dan seterusnya. Pokoknya kalau paham selection sortnya ini mah ringan gitu ya.
Nah, yang ketiga ini algoritma baru, namanya bubble sort, teknik algoritma. Ini tekniknya sederhana, lebih lambat dari selection sort secara umum. Ini prosesnya yang namanya bubble sort itu. Dia bandingkan aja dua, ya, bandingkan dua. Kalau urutannya salah, maka ditukar. Saya mau mengurutkan dari kecil ke besar ya. Ini prosesnya mau dari kecil ke besar. Urutannya ini salah nggak? Salah ya. Kan maunya yang kecil di atas. Ditukar. Tukar. Kemudian bandingkan yang kedua dengan yang ketiga. Urutannya salah, tukar. Menjadi ini. Sekarang yang ketiga dengan 4 banding. Salah, tukar. Sekarang 4 dengan 5 yang dibandingkan. Udah betul, biarin aja. 5 dengan 6. Salah, tukar. Kok ini nggak ditukar sih? Oh, saya salah. Dari sini tadi urutannya udah betul, tidak ditukar. Ini hanya ditulis ulang aja. Terus sekarang berapa tadi? A5 dengan A6, urutannya salah, tukar. Tukar 2 yang berturut-turutan. Sekarang berapa? 6 dengan A7. Salah urutan, tukar. Kemudian A7 dengan A8. Urutan udah betul, tidak tukar. A8 dengan sorry. Ini A8 sekarang dengan A9 banding. Urutan salah, tukar. Selanjutnya A9 dengan A10. Urutannya salah, tukar. Maka ini baru satu pas ini ya. Satu pas. Maka dengan cara tadi yang terbesar pasti turun ke bawah ya. Karena begitu 2 dibanding ada yang lebih besar, dia tukar. Kemudian yang itu banding dengan yang bawahnya lagi, kalau lebih besar tukar gitu ya. Jadi dengan langkah ini yang terbesar akan turun ke bawah. Nah, lakukan lagi hal yang sama mulai A1 sampai AN-1. Nanti dapat yang terbesar akan turun ke sini. Coba ini akan saya jelaskan. Di mana ya? Ditulis di sini, karena harus nulis banyak. Oke. Bayangkannya, saya tulis aja angkanya supaya kebayang ya. Atau nggak perlu lah. Jadi prosesnya gini. Waktu pas 1, itu dia akan menempatkan elemen terbesar ke paling bawah. Kita tinggal bandingkan A1 dengan A2, kalau salah urutan tukar. A2 dengan A3, kalau salah urutan tukar. Salah urutan tuh maksudnya yang gede ada di atas. Jadi saya melakukan pembandingan A1 dengan A2, A2 dengan A3, A3 dengan A4, sampai AN-1 dengan AN. Nah, saya tulis algoritmanya. Mau pakai apa ininya? For I itu. Kok keluar ini? Dari 1, 2, sampai N-1 ya, membandingkannya. If. Sebentar. Apa sih? Kok kamu hilang? If. Layarnya ada. Bentar. If. Tuh, gerak keluar yang aneh-aneh. Coba diminta dulu. Ganti warna aja, kayaknya jelek. Karena itu. If. Tuh, merah mah lancar dia. If AI lebih besar dari AI plus 1. Oke. AI lebih besar dari AI plus 1 berarti salah urutan ya. Yang berikutnya lebih kecil dari yang sebelumnya. Salah urutan harus tukar. Dan tukar.
C, saya masukkan ke AI masukkan ke C, AI-nya ditimpah dengan AI plus 1, kemudian AI plus 1-nya ditimpah dengan C. Tukar. Kalau ini enggak dilanggar, berarti urutannya udah betul, ya enggak ngapa-ngapain. Udah, ini. If pengulang, if enggak usah ditutup ini. Pengulangan yang terlalu. Nah, sampai di situ. Kalau kalian ada yang nulis apa di sini, biasanya N gitu juga boleh, gitu ya. Ditambah ini lebih bagus kelihatan. Tapi gini juga cukup. Garis di situ. Nah, dengan ini yang terbesar udah ada di bawah. Lakukan lagi yang gitu untuk sebanyak N-1 lagi yang sisanya. Jadi pas 2 adalah OR I lagi. Mulai dari bandingkan A1, A2 lagi. Sampai N-2. Ini tinggal nyalin lagi kayak gini. Aduh, copy paste gimana ya? Ya udahlah. If AI besar AI plus 1, dan tukar lagi. AI isi AI plus 1, AI plus 1 diisi dengan apa? C. Selesai. Dapatlah nanti hasilnya tak. Ini yang tadi kecil pertama, ini kecil kedua, besar pertama, besar kedua masuk. Nah, lakukan lagi yang ketiga. Kalau pas yang ke K, maka bentuknya adalah for apa? Coba diisi. K, kok indeks ini? For apa? I dari berapa? Mau menempatkan besar ke K, jadi ini udah sebanyak 1, 2, 3 sampai ini. Ini mau besar yang ke K. Supaya ada di bawah. Gimana? Ini apa nih? Saya isi ya. Apa? 1 sampai N-K. 2 sampai, tinggal niru aja ya. Besar pertama ini. Besar kedua ini. Besar ke K ya N-K. If, ini tinggal nyalin aja. Aduh, kepencet keyboardnya. If AI lebih besar AI plus 1, dan bandingkan aja dua yang berturutan. Ya, saya tulis ringkas saja ya, gini, tukar dengan AI plus 1. Nah, tinggal diulangi ini kan, K-nya berapa kali jadi pasnya kalau ada N elemen? Sekali besar ke 1, 2 kali besar ke 2, sampai besar ke N-1. Sampai besar ke 2 nanti terakhir. Yang besar ke 1 udah otomatis di atas. Dengan demikian, kalau kita gabungkan, tinggal saya mengulangi ini. K-nya, kalau K-nya 1, menjadi ini. Kalau K-nya 2, jadi ini. Jadi tinggal mengulangi bentuk seperti ini, di mana K-nya jalan 1, 2, sampai N-1. Kenapa susah digeser? Jadi, langkahnya, saya nggak tulis pemasukannya, tinggal jalankan aja K-nya. Dari 1, 2, sampai N-1. For I tadi sama dengan 1,2, titik-titik. Ini sisanya tinggal nyalin ini saya. 1 sampai N-K tadi kan ya. Udah. If AI lebih besar dari AI plus 1, harus ditukar. Tadi betul nggak sih? Ya benar.
Then tukar AI ditukar dengan AI plus 1. Selesai itu langkahnya. Terurut dia, lebih simpel dari selection sort, tapi lebih lambat. Biasa bikin algoritmanya gampang, biasanya di komputer hitungannya berat. Tuh. Nah, nanti mencetak sama masukannya kalian tambahkan sendiri. Oke, itu bubble shop. Pak mau bertanya Pak, Ya, itu kalau mau nuker isi indeks di algoritma, boleh langsung pakai yang tanda panah nggak dua boleh, atau harus 3 langkah ini ya. harus harus sudah nilai Ya, masukkan dulu ke mana. harus yang di atas. Ya, harus per langkah. Kalau gini boleh di ujian tapi dikurangi sedikit nilainya. Baik, makasih Pak. Pak, boleh nggak, Pak? Kalau yang pakai pertukaran satu baris, Bentar diulangi tadi agak hilang. ya, misalnya penukarannya satu baris, jadi AI, AI plus 1 sama dengan AI plus 1, AI gitu, boleh nggak, Pak? Itu di Python boleh ya? Nggak. Di Python bisa, Pak. Nggak boleh, Bisa. pusing. Saya nggak tahu itu. Pokoknya kalau saya nggak tahu disalahkan dulu. Tapi bagian yang essay, nanti ujiannya banyaknya essay, boleh ditanyakan. Kalau yakin, aduh saya kok nilainya 60, tapi yakin bener, boleh ditanyakan. Nanti kita displaykan di layar ketemuan, atau saya kirim itunya apa yang udah saya koreksi. Nah, dilihat. Tapi yang bertanya aja ya, kalau ngirim ke semua, berabe saya harus ngepost banyak sekali. Nah, tapi kalau nanti dilihat ternyata memang salah, kena denda nilainya. Kena denda lagi, karena udah nyapein saya ngirim file, ternyata memang betul salah. Gitu. Kalau ternyata memang betul, nanti diperbaiki nilainya. Jadi kalau mau protes harus yakin, wah saya harusnya betul gitu. Ini pasti salah koreksi. Dan memang kadang-kadang terjadi ya, ada algoritma yang nulisnya, aduh aneh, saya membacanya nggak paham, ya udah saya salahin aja dulu. Oke, begitu. Ya nasib lah dari jadi mahasiswa ya, gimana? Nah, ada beberapa modifikasinya. Tahun lalu saya keluarkan soal nomor 4 kalau nggak salah. 2 tahun lalu ini. Soal nomor 4. Oke. Tahan kita sampai situ. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ujiannya pokoknya mirip kemarin. Tolong bekerja sendiri ya. Usahakan yang gini-gini, yang dasar itu kalian kuasai. Kalau enggak nanti kuliah numerik tahun depan akan berabe kalau membuat algoritmanya masih belum mahir. Itu akan berabe itu. Karena nanti begitu kuliah numerik, itu diharapkan ya bikin gini-gininya udah cepet gitu ya. Konsentrasinya ke masalah matematiknya. Entah urusan matriks, akar, eliminasi Gauss, integral. Nah, itu jangan sampai macet di programnya juga mengikuti matematiknya juga rumit gitu ya. Jadi ada 2 kerjaan. Oke. Sampai di situ silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak akan saya tutup. Pak, izin tanya. Ya. Silakan. Nanti kita ujiannya banyak buat algoritma ya, Pak? Kalau Banyak ada lah. nggak kita disuruh buat Banyak lah. gitu? Ada juga yang kayak model kuis kemarin. Ada juga mungkin algoritma saya bikin sepotong melengkapi. Sebenarnya melengkapi itu nggak enak kalau buat saya. Jadi kalau saya bikin algoritma kemudian suruh dilengkapi kan kalian harus menebak-nebak maksud saya tuh apa gitu ya. Ini maksudnya mau
diapain gitu. Kadang-kadang kan jadi harus dibaca. Kadang-kadang saya lebih gampang, udah problemnya aja kasihin ke saya bikin sendiri algoritmanya. Tapi melengkapi mungkin akan keluar melengkapi. Jadi harus ngikuti runutan yang maunya saya. Ngoreksinya saya lebih gampang daripada soal yang terbuka. Algoritmanya nulisnya bisa macam-macam. Nah, nanti nilainya jangan dikejar-kejar. Saya ngoreksi biasanya lama ya. Ujian Jumat nanti mungkin 6 minggu kemudian baru keluar. Kalau memeriksa algoritma tuh lama sekali. Jadi kedua kadang-kadang kalau udah pada salah, saya tinggal dulu. 4 minggu nggak dikoreksi. Oke. Tapi yang pasti nggak akan terlambat dari batas DNA. Jadi karena untung saya bagian depan, belakangnya nanti Bu Rino sama Bu Prita, saya di interval itu bisa ngoreksi dengan leluasa. Oke, ada lagi? Tolong berlatih itu ya, scan-nya supaya berhasil ya jadi PDF. Kalau jadi gambar ukurannya gede. Kemudian ke LMS-nya, aksesnya, latihan juga supaya masuk lancar. Meskipun nanti kalau saat ujian, upload-nya terakhir gagal ya kayak kemarin lagi aja, upload ke WA Group. Jangan WA Group, ke Japri. Oke, ada lagi? Mau nanya dong, Pak. Ya. Buat yang kalau subprogram itu sebenarnya ada kayak algoritmanya sendiri gitu nggak sih, yang kayak algoritma kayak gini bukan dari bahasa pemrogramannya? Bentar, nggak nangkap saya. Maksudnya, pelan-pelan. Kalau fungsi yang apa sih yang subprogram gitu, fungsi prosedur, itu kan kemarin kan diajarnya langsung pakai Nah, pakai Python aja itu. Kalau keluar subprogram, langsung Python aja. Oh, oke. Makasih, Pak. Yo. Nanti itu akan jelas di soalnya juga. Buat subprogram dalam bahasa Python, gitu. Nggak akan keluar buat subprogram dalam bentuk algoritma. Karena memang nggak ada di materi kita. Oke, ada lagi? Berarti kalau gitu Pak, kayak kita ngerjain di Python gitu Pak ya? Ngerjainnya nanti di kertas, di foto. Kemudian di-upload. Oh, enggak, maksud yang tadi sebelum Pythonnya itu kayak. Tahu dulu putus-putus suaranya. Diulangi. Kalau misalnya diminta di soal gitu kan Pak, katanya buat ini subprogram Python gitu, berarti kayak kita ngerjain tuh kayak di laptop gitu Pak. Kayak di Betul. Kalian silakan aja. Pas ujian mau ngetik dulu di laptop, boleh. Tapi nanti yang diserahkan harus tulisan tangan. Ya. Yang difoto, jangan yang diketik. Kan ujiannya open book. Open laptop juga. Oke, begitu. Ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau diminta subprogram itu kita bikinnya harus rekursif atau bebas ya Pak? Kalau nggak dibilang rekursif, bebas. Kalau dibilang buat algoritma, buat program Python, memuat program untuk ngitung ini dengan cara rekursif, harus rekursif. Kalau nggak dibilang, bebas. Nanti saya keluarnya kalau yang Hanoi gitu ya, buatlah penyelesaian menara Hanoi tidak boleh pakai rekursif. Nah, mampus kalian. Saya kalau bikin nggak pakai rekursif, sekarang ngereka-reka 3 jam juga belum tentu selesai itu. Atau kalian pinter, cari di internet dapat gitu ya, syukur. Kalau bikin sendiri Hanoi tanpa rekursif, berabe sekali itu. Jadi kalau bikin nggak ada ketentuan, silakan mau pakai rekursif ataupun enggak. Tapi kalau dibilang harus pakai rekursif, ya harus pakai rekursif. Kalau dibilang nggak boleh pakai rekursif, ya nggak boleh. Selalu di matematik itu pokoknya kalau syaratnya nggak disebutkan, ya bebas.
Oke, ada lagi? Yang hari ini rekamannya nanti saya upload, yang Jumat sorry udah hilang gimana? Baru sekali-sekalinya saya hilang. Dan katanya waktu Jumat itu karena MS Team-nya lagi dipakai sama Dirdik memasukkan data-data anak TPB. Kayaknya terlalu sibuk. Timnya error, rekamannya ikut error di saya. Kan sempat putus tuh yang Jumat lalu. Oke. Atau enggak buat lagi, Pak? Hah? Nggak mau buka lagi. Saya siang ngajar kalkulus, besok 4 jam kalkulus, belum bikin soal ujian. Soal ujian saya kalau bikinnya cepet-cepetan ya itu suka susah malah soalnya. Kalau bikin cepet tuh gampang bikin soal susah tuh. Saya bikin soal yang bertahap, ini kira-kira bisa, ini bisa gitu. Yang ini mungkin bisa separoh, itu susah. Nanti tahun depan aja bikin laginya. Kalau masih hidup tuh juga. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita tutup ya. Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Itu yang untuk perintah if itu sebenarnya harus ada pakai N atau tidak, Pak? Kalau algoritma pakai N boleh, nggak pakai N juga boleh. Algoritma mah pokoknya asal saya membacanya jelas, udah oke aja. Kalau pakai Python ya harus ketat tata bahasa Python. While juga apa harus pakai N? While enggak gitu? Pakai boleh, enggak boleh. Buku algoritma juga ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi kenapa belajarnya algoritma dulu supaya enggak ketat ke tata bahasanya. Kita salah-salah nulis, lebih kecil sama dengan ditulisnya, lebih kecil sama dengannya garis di sini, nggak apa-apa kalau algoritma. Gitu. Oke, ada lagi? Mau nanya, Pak. Ya. Bapak buat algoritma yang di PPT ini pakai apa, Pak? Algoritma yang di mana? Yang di PPT ini. Benar. Buatnya pakai yang apa? Bentuknya bagus ya? Iya. Itu Iya, Pak. pakai latex ya. Di latex itu ada namanya sih apa sih library-nya. Dia apa yang depan tuh saya lupa. Yang latex itu udah ada library-nya untuk bikin algoritma. Sekarang saya kalau bikin lagi lupa malah. Mana ya? Nah, yang ini nih. Jadi saya N-nya bukan dari saya nih. Saya hanya ngasih perintah tutup else-nya. Dia nambahin N sendiri, lurus sendiri. Garis-garisnya juga dia yang bikin. Bukan saya. Oke. Nah, begitu. Oke. Ada lagi? Pak, berarti kalau pakai if, berarti kalau asalkan kebaca nggak usah tulis then-nya lagi ya? Sama while nggak usah tulis do-nya ya? If ini, ya asal ini menjorok nggak apa-apa. Ini kayak ini then-nya nggak ditulis gitu, nggak apa-apa. Bloknya kegedean. Gitu ya. Tapi kalau ada else harus ditulis else ya, kalau nggak jelas nanti. Kalau cuma if ini ya oke. Tanpa then ditutup. Tapi kalau ada else-nya ditulis. Kalau nggak ada else ya hanya gini aja nih. Misalkan if A besar B, langsung di sini perintahnya boleh. Kalau diikuti else-nya harus ditulis. Perintahnya gitu ya. Kalau nggak ada else-nya gitu aja juga boleh. Nggak ada and if nggak apa-apa. Mau pakai then boleh. Gitu ya. Pokoknya kalau algoritma mah dibaca, tolong ada if, ada for, ada while, ininya ada indent ya masuk. Di indentnya. Supaya jelas blok instruksinya mana aja. Oke. Begitu. Jangan khawatir kalau algoritma Mau nanya, ya. Yang binary search tadi itu, yang algoritmanya binary Ya, search. kita ke belakangnya.
Ya, kenapa? Itu yang tadi booleannya tuh Pak, saya mau nanya. Nah itu kan ketemunya kan itu kan false kan, anunya false. Nah baru pakai while not ketemu, bukannya jadi true ya Pak? Bentar. Sekali lagi, nggak paham. Yang mana? Kan Yang ini? ini kan ketemu kan false. Inisialisasinya kan false. Ya. Baru di while-nya itu kan pakai not ketemu, jadinya kan bukan jadi true kan? Ya, kalau true artinya pengulangannya jalan kan? Oh iya. Betul. Oh iya Pak. Jadi ngelihatnya kalau ini nilainya true dan ini nilainya true, baru ini jalan. Gitu. Kalau bingung mah tulis aja while ketemu sama dengan false, yang artinya di kepala kita belum ketemu, maka ini dijalankan pengulangan. Oke, itu. Pak mau nanya dong. Ya. Andaikan kita ketemunya itu sama dengan true, terus nanti while ketemu gitu, disalahin nggak? Kalau ketemunya, bentar, yang ini dulu ya, yang udah ada. Kalau ketemunya true, berarti ini jadi false kan? Not ketemu jadi false. Not ketemu false, dia nggak jalan lagi kan? Tuh. Oh, oke. Nggak Pak, maksudnya andai kata kita inisiasi dari ketemunya itu dari awal true. Oh, boleh. Di sini ketemu Nggak true, masalah kan, Pak? jadi di sini ini while apa? While ketemu, While gitu ketemu ya. gitu. Ya, while ketemu sama dengan true atau while ketemu, itu boleh. Boleh. Nanti atur-atur di sininya tapi ya, disesuaikan. Pokoknya algoritma mah fleksibel. Ya, Pak. Pokoknya kalau ditabelkan, dijalankan, ngikuti langkah-langkahnya betul gitu. Variasinya mah banyak. Oke. Sudah? Untuk soal Pak, berapa soal ya Pak nanti? Udah di WA kan 200 soal. 200 soal Pak ya? Hah? Saya aja belum tahu. Oh. Ya udah saya jawab 200 saja. Sembarangan. Bentuk soalnya apa algoritma semua saya juga belum tahu, jadi jawabnya sembarangan ditanya di WA sama saya. Yang pasti harus ada yang ditulis di kertas, difotokan, diupload. Itu harus. Yang isian pengennya saya diperiksa mesin. Tapi bikin soalnya, masukin ke Moodle-nya kalau ada waktu ya. Soalnya nggak mudah mengetikkan soalnya. Seperti ujian kalkulus yang semester lalu. Kan soal berparameter lagi. Itu setengah mati saya waktu itu ngajar yang matematik B harus bikin soal itu baru belajar. Tapi enak dikoreksiin mesin. Oke, ada lagi? Pak mau nanya dong Ya. Pak. Kalau buat yang kayak boolean gitu, dia tuh tulisan false sama true itu mesti kecil semua atau ada Kalau di kecilnya algoritma atau bebas. gimana? Kalau di Python harus kecil. Python saya isi A sama dengan false, F-nya huruf besar, nanti sebagai syntax error diterimanya. Di Python dasarnya harus kecil. Kalau di algoritma bebas, kecil, besar tidak dibedakan. Oke Ya. Pak, terima kasih. Udah ya, kita udah 93 menit. Saya mau stop. Bentar, saya stop dulu rekamannya.